suku bangsa, kesukubangsaan, dan hubungan antar suku bangsa. Pada konteks konflik antar suku bangsa ini bisa dimulai dengan adanya suatu perebutan sumber daya. Dan perebutan sumber daya atau perebutan pendistribusian sumber daya juga kaitan dengan harga diri ini menjadi suatu potensi yang bisa dikemas atau menjadi isu. Baik itu ketidakadilan kah, atau diskriminasi kah, atau berkaitan dengan masalah premanisme, atau kaitannya dengan masalah ekonomi, masalah korupsi, atau masalah-masalah yang lainnya. Ini juga bisa menjadi kemasan konflik suku bangsa dengan kaitan dengan primordialisme. Nah, di sini memang kepolisian memang perlu ada suatu upaya bagaimana untuk mencari akar masalah dan menemukan solusinya. Tentu saja konteks keberadaan polisi ini bisa, ketika polisi ini cocok dengan masyarakat yang dilayani dan bisa diterima menjadi bagian dari hidup dan kehidupan masyarakat, maka polisi ini akan mendapatkan informasi, sistem informasi. Karena sistem-sistem konvensional policing yang mengedepankan kepada penegakan hukum atau crime fighter, ini bukan salah, bukan masalah benar dan salah antara konvensional policing dan contemporary policing, tetapi dielaborasi. Apa yang ada di konvensional policing ini dielaborasi bagaimana membangun sistem-sistem untuk adanya kemitraan. Dengan kemitraan ini artinya polisi memiliki soft power, memiliki smart power yang bisa membantu untuk sistem informasi, komunikasi, bahkan edukasi. Dan ini juga kaitan bagaimana untuk bisa permasalahan-permasalahan ini bisa diatasi sebelum menjadi konflik yang lebih luas. Dan tentu konteks penegakan hukum, ini polisi juga melegakan keadilan, karena hukum ini bukan semata-mata pada kaitannya dengan masalah benar salah saja, tetapi bagaimana juga untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Nah, di sini konteks kaitannya dengan konflik dan potensi konflik, dengan kaitannya suku bangsa dan kesukubangsaan, maka pemahaman akan corak masyarakat dan kebudayaannya ini sangat penting. Karena ketika kita melihat kebudayaan ini sebagai fungsi atau kebudayaan yang dikaitkan dengan konsep teori keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat itu atau komunitas itu, yang digunakan secara selektif prioritas untuk mengeksploitasi atau memberdayakan sumber daya. Nah, konteks kaitan dengan masalah jasa, misalnya kehidupan kota sekarang kaitan dengan jasa. Tentu hal ini akan berkaitan dengan pendistribusian sumber daya. Kaitan dengan keamanan dan rasa aman ini tentu ada sistem dan aturan. Maka aturan, kepatuhan, dan juga pada konteks kebersamaan serta pada pelayanan publik ini menjadi sangat penting. Pelayanan-pelayanan apa yang kaitan dengan pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan informasi, pelayanan administrasi, pelayanan hukum, pelayanan kemanusiaan ini saling kait-mengkait. Nah, konteks ini tentu juga akan dikaitkan pada komunitas, community. Maka pentingnya community policing atau yang dikenal pada penyelenggara tugas Polri pada Polmas, sistem Polmas atau community policing ini perlu untuk ditumbuh kembangkan, karena ini bisa menjadi suatu model untuk membangun tadi yang proaktif, problem solving, kemitraan, lebih kemudian pada pencegahan, dan juga ada upaya-upaya untuk membangkitkan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan ini di sini ada konteks pada sistem demokrasi dan supremasi hukum, transparan, akuntabel, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, serta ada pembatasan serta pengawasan kewenangan kepolisian. Ini konsep-konsep yang perlu kita pahami dan pelajari, dan tentu ada kajian yang berkaitan dengan pasar. Sehingga sistem pemahaman dengan fungsi intelijen ini sangat penting, karena intelijen ini juga menjadi bagian untuk bisa membangun intel dasar, perkiraan keadaan, dan juga bagaimana untuk inputting data, analisa produk, maupun untuk networking.